Intinya bahwa surah ini dibaca oleh Nabi SAW pertama pada zikir pagi dan petang. Yang kedua dibaca setelah sholat wajib. Oleh Nabi SAW dibaca setelah sholat wajib. Terkadang Nabi SAW juga membaca surat ini digunakan untuk ruqyah, digandengkan dengan surah Muawwidhataini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian juga Qul huwallahu ahad. Kemudian Rasul mengusap semua anggota badan dari kepala sampai kaki selama 3 kali. Kemudian Rasul baru tidur. Jadi Rasul meruqyah dirinya supaya selama tidur tidak diganggu setan. Dan ini sunnah hukumnya. Ibu sebelum tidur membaca Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas, kemudian diusap dari kepala sampai kaki, kemudian tidur. Ya. Dan di dalam surah Al-Ikhlas ini ada Ismul A'zam, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang agung sekali. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, kalimat-kalimat singkat dari lisan Rasul tapi syarat dengan makna. Kita sudah masuki halaman 289, poin ke-87, keutamaan surah Al-Ikhlas. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'ani, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadilah, keutamaan daripada surah Al-Ikhlas ini. Sedikit tentang ringkasan daripada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini dari awal sampai akhir menceritakan kepada kita tentang tauhid, khususnya tauhid ar-rububiyah, juga tauhid al-asma dan sifat. Surat Al-Ikhlas sendiri adalah surat yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan surat ini selalu dibaca dalam salatnya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surah Al-Ikhlas ini di dalam sunnah fajar. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini pada sunnah tawaf. Atau terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini pada surah witir. Dan terkadang di salat maghrib. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan surat ini dibaca di beberapa salat-salat sunnah. Tidak lain karena kandungan isi surah Al-Ikhlas ini luar biasa. Lah di antara keistimewaan surat ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini, bahwa surat ini adalah sepertiga daripada Al-Quran. Jadi Nabi SAW satu hari
beliau bicara dengan para sahabatnya dan mengatakan, tidakkah kalian mampu melakukan setiap malam atau setiap hari untuk membaca sepertiga daripada Al-Quran? Kemudian para sahabat Nabi SAW merasa keberatan. Membaca sepertiga Quran itu tidak sedikit banyak, sehingga para sahabat kemudian mengatakan, rasa-rasanya kami tidak sanggup wahai Rasul. Maka Nabi SAW, yang saya maksud adalah bacalah surah Al-Ikhlas, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Demi yang jiwaku berada di tangannya, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga daripada Al-Quran. Karena begini Bu ya, isi kandungan Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, bicara soal tauhid. Yang kedua, bicara soal ibadah. Dan yang ketiga, bicara soal akhlak. Itulah isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu pertama bicara soal tauhid sepertiganya, kemudian sepertiganya bicara soal ibadah, maksudnya tentang syariat-syariat, salat, puasa, zakat dan yang semacamnya, dan sepertiganya bicara soal akhlak dengan cara mengkisahkan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah para nabi dan umat-umat terdahulu dan akibat dari permusuhan mereka kepada para nabinya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa karena surah Al-Ikhlas ini dari awal sampai akhir bicara tauhid, dan perbincangan soal tauhid dalam Al-Quran itu ada di sepertiganya, makanya orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga daripada Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Yang kedua, surah Al-Ikhlas ini bisa melindungi kita dari keburukan. Bisa melindungi kita dari keburukan. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita disuruh dibaca pada zikir pagi dan petang. Lah ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca surat ini dan digandengkan dengan zikir pagi dan petang, sementara zikir pagi dan petang ini di antara fungsinya adalah supaya kita mendapatkan perlindungan. Siapa yang berzikir di pagi hari, maka dia akan dilindungi sampai sore hari. Siapa berzikir di sore hari, dia akan dilindungi sampai di pagi hari lagi. Nah, salah satu zikir pagi dan petang adalah surah Al-Ikhlas. Sehingga surah ini menjadi surat perlindungan. Siapa yang membacanya di pagi dan petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dari segala sesuatu yang akan mencelakainya. Apakah dari orang hasad yang hendak hasad, orang dengki yang hendak dengki, para penyihir yang hendak nyihir, dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Surah ini bisa digunakan himayatun minasyurur. Bisa untuk menjaga dari keburukan-keburukan setan dan yang lainnya. Yang kedua, yang ketiga, surah Al-Ikhlas ini sababun liduhulil jannah. Bisa menjadi sebab kita ini untuk masuk ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan, man qala qul huwallahu ahad asyra marratin buniyat lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, artinya membaca surah Al-Ikhlas dalam sehari 10 kali, maka Allah akan bangunkan satu istana untuk dia kelak di surga. Lihat Bu, membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Dan saya kira membaca surah Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari kan gak berat Bu. Ibu bisa sambil nyender saja. Membaca Qul Huwallah itu sampai 10 kali tidak sampai memakan setengah jam. Artinya 15 menit, 20 menit saja insya Allah kelar tuh. 10 kali diulang surah Al-Ikhlas. Tapi lihat keutamaannya. Allah akan bangunkan baginya istana di sorga, bayangkan.
Kalau seandainya ibu membaca setiap hari sebulan saja, 1 hari 10 kali, hari berikutnya 10 hari, lusanya 10 hari, sampai 1 bulan, berarti ibu dapat istana 30 istana megah di sorga. 30 istana megah di sorga. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Ini yang ketiga. Yang keempat, surah Al-Ikhlas ini adalah asasuddin. Dia adalah sebagai pondasi daripada agama. Pondasi daripada agama. Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas ini menjawab pertanyaan siapa Rabb kita. Karena asbab nuzulnya juga, ada orang-orang musyrik datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatkan Rabbmu seperti apa? Karena bagi orang-orang musyrik, yang dimaksud Tuhan itu sesuatu yang harus diraba dengan panca indera, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipegang, dan begitu seterusnya. Itu keyakinan orang-orang musyrik. Tuhannya harus nampak. Dan Tuhannya juga jelas. Nasab ke atasnya siapa, turunan siapa, itu kan Tuhannya orang-orang musyrik itu, mereka punya nasab. Makanya kemudian mereka datang kepada Rasul bertanya, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, coba sifatkan Rabbmu seperti apa? Maka Nabi SAW terdiam sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, dialah yang satu, ahad, Allahus samad, seluruh makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah siapapun dari makhluknya. Jadi surat ini jawaban daripada pertanyaan siapa Rabb kita. Maka jawabannya dalam surah Al-Ikhlas. Makanya surah Al-Ikhlas itu dijadikan asasuddin. Dia adalah asasnya, pondasi agama. Karena bicara soal ma'rifatullah, mengenal siapa Rabb kita. Kemudian juga istijabatud doa. Istijabatud doa. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan mustajab. Doanya akan mustajab. Karena ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan soal dikabulkannya doa ketika meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang indah yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas itu. Kemudian selanjutnya, orang yang membaca surah Al-Ikhlas adalah tazidul iman, bisa menambah keimanan, bisa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat surah Al-Ikhlas ini bantahan kepada beberapa kelompok. Yang pertama, bantahan kepada orang Yahudi. Surah Al-Ikhlas ini bantahan kepada orang-orang Yahudi. Apa bantahan kepada orang Yahudi? Karena orang Yahudi menganggap Uzair, nabi mereka itu, sebagai putra Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Dia tidak punya anak dan dia juga tidak diperanakan. Sementara orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu putra Allah. Yang kedua, bantahan kepada orang Nasrani juga. Karena orang Nasrani juga kurang lebih dengan orang-orang Yahudi, mengatakan Isa Al-Masih ibnullah. Isa Al-Masih itu putranya Allah. Bahkan satu di antara 3 Tuhan. Bahkan dia adalah Tuhan itu sendiri. Lah keyakinan Isa bin Maryam adalah ibnullah, anak Tuhan, terbantahkan dalam ayat ini. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian yang ketiga, bantahan kepada orang musyrik Quraisy. Karena orang-orang musyrik Arab, khususnya orang-orang musyrik Quraisy di zaman itu, mereka meyakini bahwa para malaikat-malaikat itu banatullah, anak perempuan Allah. Jadi kalau Uzair itu anak putra Allah, kalau Al-Masih itu anak putra Allah, kalau para malaikat itu anak putri Allah, itu kata orang-orang musyrik. Maka selagi Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemudian yang keempat, bantahan kepada orang-orang musyrik secara umum.
yang menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal dan begitu seterusnya, di mana mereka menggantungkan keinginan mereka kepada berhala, maka Allah mengatakan Allahus Samad, seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk kecuali harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berhala-berhala itu tidak mampu untuk mengabulkan permintaan kita sama sekali. Hanya Allah yang bisa mengabulkan permintaan kita. Makanya dibantahan kepada orang-orang musyrik bahwa Tuhan satu-satunya hanyalah Allah, karena semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak memiliki sekutu sama sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa ayat ini sangat penting sekali. Inilah asas akidah kita kaum muslimin yang harus tertanam dan tertancap dalam hati kita. Contoh umpamanya sederhananya, kalau seandainya ada acara ulang tahun yang dirayakan oleh orang-orang di luar dari Islam, contoh saja orang Nasrani, mereka membuat hari raya Natal, kemudian mereka membuat selamat kepada kita saat kita berada di Idul Fitri atau Idul Adha, agar kita juga mengucapkan selamat kepada mereka saat mereka punya perayaan Natal. Ya. Ini jelas menyelisihi surah Al-Ikhlas. Siapa yang mengucapkan selamat kepada orang yang di luar daripada Islam dengan mengatakan selamat Natal atau selamat tahun baru dan yang semacamnya, maka dia tidak paham surah Al-Ikhlas. Maksudnya gimana? Orang Nasrani ketika merayakan Natal itu tujuannya apa? Tujuannya adalah demi memuliakan Tuhan mereka, Isa Al-Masih, kelahiran Isa Al-Masih. Dan kelahiran Isa Al-Masih itu dianggap oleh mereka sebagai kelahiran Tuhan, atau kelahiran anak Tuhan, atau kelahiran satu di antara tiga Tuhan. Kan begitu, Bu? Kalau kita kemudian mengucapkan selamat, seolah-olah mengucapkan selamat bahwa Isa adalah Tuhan. Padahal kita katakan lam yalid walam yulad. Ingat, Tuhan kita tidak beranak dan Tuhan kita tidak diperanakkan. Tuhan kita tidak berketurunan dan juga bukan dari sebuah keturunan. Lam yalid walam yulad. Dari sini kita tahu bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah surat sebagai asas dakwah tauhid kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada sedikit cerita tentang surah Al-Ikhlas ini. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tentara perang yang diutus Rasul untuk mengepung musuh. Lah tentara ini disebut Sariyah, pasukan tanpa dipimpin Nabi. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk salah satu pemimpin untuk memimpin grup. Maka berangkatlah kru ini sebagaimana yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang musuh. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memilih pemimpin perang pasti yang hafal Qur'annya banyak. Karena pemimpin perang itu dia adalah memimpin perang di satu waktu juga dia memimpin salat. Makanya harus yang banyak hafalannya. Tapi masalahnya ketika sudah berangkat dan sudah terjadi perang, maka dari awal sebelum perang, ketika perang dan setelah perang, setiap melaksanakan salat berjamaah, maka sang komandan selalu membaca surah Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Pokoknya 5 waktu itu hanya Al-Ikhlas saja yang dibaca. Jadi keselah para prajurit ini dan mengatakan, "Wahai jenderal, engkau dipilih oleh Nabi untuk mengimami kami salat dan dipilih untuk menjadi pemimpin perang kami karena engkau terbanyak Qur'annya. Tapi kenapa engkau setiap kali salat membaca Qul huwallah terus, seolah-olah tidak ada surat lain?" Maka sang jenderal mengatakan, "Kalau kalian tidak suka, silahkan kalian buat salat sendiri. Tapi karena pasukan diajari harus nurut kepada kepemimpinannya, maka mereka tidak berani salat sendiri, tetap juga bergabung dengan pimpinannya." Ketika kemudian pulang ke Madinah, salah seorang dari pasukan menemui Rasul, bercerita kepada Nabi SAW tentang kelakuan jenderalnya. Karena setiap solat asik Fatihah kulhu itu aja.
padahal dia orang yang terbanyak hafalannya di antara kami. Maka Nabi SAW ingin tabayun. Dipanggillah kemudian jenderal perang itu. Kemudian dikatakan, betul kata anak buahnya begini. Dia mengatakan, betul wahai Rasul. Kemudian Rasul ingin mengatakan, kenapa kau dengan surah Al-Ikhlas itu? Apa tidak ada surat lain dalam Quran? Maka orang ini mengatakan, tidak wahai Rasul, aku sangat mencintai surat itu. Kemudian Rasul bertanya, apa yang membuat engkau jatuh cinta dengan surat itu? Maka sahabat ini mengatakan, innaha sifatur Rahman. Karena dalam surat itu ada sifat-sifat Allah Ar-Rahman yang luar biasa. Ahad, Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan sifat Allah yang luar biasa tuh. Allah tunggal. Allah maha bergantung semua makhluknya kepadanya. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan tidak ada yang sekupu sebanding dengan Allah. Aku sangat mengagumi isinya. Makanya aku tidak mau berpindah kepada surat yang lain kecuali hanya Al-Ikhlas saja. Maka Nabi SAW malah memuji dan mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas akan menjadikan engkau masuk ke dalam surga. Lihat Bu, bagaimana orang yang cinta kepada surah Al-Ikhlas maka dijamin masuk surga. Dan saya yakin ibu sangat cinta sekali karena surat ini pendek, bisa dibaca di mana salat saja. Pertama karena tidak punya hafalan kecuali Ikhlas. Yang kedua karena pendeknya. Ya, makanya ibu suka ya. Jadi sukanya ibu dengan sahabat beda. Kalau sahabat suka karena isinya, kalau ibu suka karena pendeknya. Itu saja perbedaannya. Intinya bahwa surah ini dibaca oleh Nabi SAW pertama pada zikir pagi dan petang. Yang kedua dibaca setelah solat wajib. Oleh Nabi SAW dibaca setelah solat wajib. Terkadang Nabi SAW juga membaca surat ini digunakan untuk ruqyah. Digandingkan dengan surah Muawwidhataini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian juga Qul huwallahu ahad. Kemudian Rasul mengusap semua anggota badan dari kepala sampai kaki selama 3 kali. Kemudian Rasul baru tidur. Jadi Rasul meruqyah dirinya supaya selama tidur tidak diganggu setan. Dan ini sunnah hukumnya. Ibu sebelum tidur membaca Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas, kemudian diusap dari kepala sampai kaki, kemudian tidur. Ya. Dan di dalam surah Al-Ikhlas ini ada Ismul A'zam, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang agung sekali. Samad, nama Allah yang agung. Ahad, Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang siapa yang berdoa dengan nama Allah yang agung itu, maka akan dikabulkan doa-doanya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa, inilah di antara keistimewaan dan keutamaan surah Al-Ikhlas. Baik, kita akan lihat bukunya. Perhatikan bukunya. Ya. Kata pengarang di sini, para ulama telah membahas tentang makna perbandingan yang disebut dalam hadis ini dan bimbingan yang terkait dengannya. Pendapat yang paling bagus yang dikemukakan dalam masalah ini adalah bahwa surat tersebut sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena mengandung makna-makna yang agung, yaitu makna-makna tauhid dan pokok-pokok keimanan. Kenapa kemudian Rasul mengatakan ini sepertiga Quran? Alasannya 2, karena terkandung pokok-pokok tauhid dan terkandung pokok-pokok iman. Kemudian kata beliau, kandungan-kandungan penting yang terdapat dalam Al-Quran itu, 1, bicara soal hukum-hukum syariat yang tampak maupun yang tersembunyi, ibadah maupun muamalah. Kedua, kisah-kisah dan berita tentang makhluk-makhluk pada masa lampau dan yang akan datang, serta keadaan manusia yang mendapatkan balasan serta amalan yang mereka akan lakukan. 3, tauhid dan pengertiannya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan nama Allah, sifat-sifatnya, keesaannya, kesempurnaannya, serta kesuciannya dari semua aib dan keserupaannya dengan satu, dan tidak ada yang keserupaan dengan satu apapun dari kalangan makhluknya. Artinya di sini isi kandungan Al-Quran itu ada pada 3 poin ini. Lah tauhid itu adalah poin yang ketiga. Artinya Al-Quran itu sepertiganya bicara tauhid. Makanya siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian kata beliau, surah Qul huwallahu ahad mengandung 3 poin dan meliputi segala perkara yang wajib diyakini dalam prinsip pokok ini. Dia merupakan pokok yang paling mendasar
di antara segala prinsip dalam agama ini, maksudnya tauhid. Oleh karena itulah Allah memerintahkan kita untuk mengucapkannya dengan lisan kita, memahaminya dan mengakuinya dengan hati kita, dan menjalankan agama ini untuk Allah dengan meyakininya, serta beribadah kepada Allah dengan berdasarkan prinsip tersebut. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, katakan Dia yang Esa. Artinya Allah adalah zat yang satu-satunya diibadahi dan berhak menyandang makna-makna uluhiyah seluruhnya, sehingga Dialah yang menjadi satu-satunya zat yang berhak disembah, dipuji, disyukuri, zat yang maha agung, maha suci dan memiliki kemuliaan. Maha Esa yaitu Maha Esa dengan segala kesempurnaan, Maha Esa dengan segala keagungan, kemuliaan, keindahan, pujian, hikmah, rahmat dan sebagainya, dan sifat-sifatnya yang sempurna. Tidak ada yang semisal dengan Dia. Dia tidak memiliki tandingan dan tidak ada yang sepadan dengan Allah dari berbagai sisi. Dia Esa dalam hidupnya, berdirinya ilmu, Dia Esa berdirinya, Dia Esa dalam ilmunya, kehendaknya, Dia Esa dalam keagungannya, Dia Esa dalam kemuliaannya, Dia Esa dalam keindahannya, dalam pujiannya terhadapnya dan rahmatnya, dan selainnya dari sifat-sifatnya. Dia disifati dengan sifat-sifat tersebut pada puncak kesempurnaannya. Maksudnya di sini pengarang ingin mengatakan, ya, bahwa inti kandungan Allah dalam surah Al-Ikhlas itu, kita disuruh untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dialah satu-satunya zat yang wajib, yang berhak disembah. Yang lainnya tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah. Isa tidak boleh disembah, Uzair tidak boleh disembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal atau berhala apapun tidak boleh disembah, karena mereka makhluk. Pertama, mereka punya kelemahan. Yang kedua, mereka penuh dengan kekurangan. Hanya zat yang tidak lemah, hanya zat yang sempurna yang berhak disembah. Dan zat yang seperti itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk itu satu, dia kurang. Dari mana kurangnya? Dia sendiri dicipta. Siapa yang menciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia kurang, artinya tidak sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Karena zat selain Allah tidak sanggup menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang. Apakah zat yang seperti ini pantas disembah? Maka tidak pantas, karena punya kekurangan dan juga punya kelemahan. Tapi Allah itu tidak lemah dan Allah itu sangat sempurna. Makanya Dia layak untuk disembah dan yang lainnya tidak berhak untuk disembah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau di sini, termasuk perwujudan dari keesaannya adalah bahwasannya Dia adalah As-Samad, yaitu Rabb yang sempurna, Rabb yang agung, yang tidak tersisa satupun dari sifat kesempurnaan kecuali disifati dengannya. Dia disifati dengan puncak kesempurnaan dari sifat tersebut. Sifat-sifat yang belum pernah terlintas di hati manusia dan tidak dapat diungkapkan dengan lisan mereka. Semua makhluk bergantung kepadanya, dan Dialah yang dituju dalam segala kebutuhan hamba-hambanya. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi selalu meminta kepada Allah. Setiap waktu Dia adalah, maksudnya Allah senantiasa dalam kesibukan. Jadi arti Samad, kata pengarang di sini, jadi arti Samad itu semua manusia bergantung kepada Allah. Tidak ada satupun yang tidak bergantung kepada Allah. Siapa yang bisa mengabulkan doa-doa kita kecuali Allah? Siapa yang bisa menolong kecuali Allah? Siapa yang bisa memelihara kita kecuali Allah? Jadi semua bergantung kepada makhluknya. Karena semua nikmat dan rizki itu datang dari Allah. Hujan datang dari Allah, tanaman datang dari Allah, makanan datang dari Allah, minuman datang dari Allah. Sehingga semua kehidupan dalam bumi ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah setiap hari menghidupkan, mematikan, menumbuhkan, menyuburkan, menghancurkan, mendamaikan dan begitu seterusnya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah punya kesibukan. Ini makna As-Samad. Adapun kalimat lam yalid wa lam yulad, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya sudah jelaskan dari awal, ini bantahan kepada orang Nasrani, kepada orang Yahudi, bahkan kepada orang musyrik yang mengatakan Uzair anak Allah, Isa anak Allah, malaikat putri Allah. Tidak, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Itulah tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akhiri wa lam yakul lahu kufuwan ahad, artinya tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah.
Sebutkan makhluk yang setara dengan Allah. Tidak ada. Karena semua di hadapan Allah adalah makhluk yang diciptakannya. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih kekal, tidak ada yang lebih segala-galanya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara ringkasan daripada surah Al-Ikhlas dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Mungkin berapa bab lagi? Baik, kalau nggak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.